delegasi PSSI itu rencananya akan terbang ke Belanda. Nah, ini yang menarik nih. Ngapain mereka terbang ke Belanda? Kabarnya mereka akan bertemu dengan Louis van Gaal. PSSI akan terbang ke Belanda pada bulan Februari untuk temui Louis van Gaal. Nasib Shin Tae-yong akan ditentukan hari ini. Saga transfer oleh Romani akhirnya terjawab. Calon striker timnas Indonesia itu resmi berkostum Oxford United. Untuk lebih jelasnya, informasi ini akan kami ulas dalam video berikut ini. Hari ini Senin 6 Januari 2025, nasib Shin Tae-yong akan diputuskan PSSI siang hari ini pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Tentu ini hari yang sangat menegangkan bagi supporter timnas Indonesia yang masih percaya pada juru taktik Korea Selatan itu. Setelah bola panas isu pemecatan Shin Tae-yong, kini berhembus kabar jika PSSI akan terbang ke Belanda pada bulan Februari mendatang. Muncul kabar bahwa PSSI merencanakan pertemuan dengan Louis van Gaal di Belanda. Informasi ini diungkap oleh pengamat Haris Pardede atau Bung Harpa. PSSI saat ini sedang menjadi sorotan karena dirumorkan akan segera menggantikan Shin Tae-yong dengan pelatih Eropa. Bahkan belum lama ini seorang esko PSSI Hairul Anwar menyampaikan pesan terima kasih kepada Shin Tae-yong atas kebersamaannya di timnas Indonesia. Menariknya, di tengah rumor bakal didepaknya juru taktik asal Korea Selatan ini, PSSI disebut punya rencana terbang ke Belanda pada Februari 2025. Tujuannya adalah bertemu dengan salah satu pelatih legendaris Belanda, Louis van Gaal. Februari itu delegasi PSSI akan terbang ke Belanda. Ngapain mereka terbang ke Belanda? Kabarnya mereka akan bertemu dengan Louis van Gaal, ucap Bung Harpa di YouTube pribadinya. Meski begitu, belum jelas apa tujuan federasi bertemu ex-pelatih Manchester United tersebut. Apakah untuk menggantikan Shin Tae-yong atau menunjuknya menjadi direktur teknis? Untuk apa? Belum jelas. Apakah untuk mencari pelatih menggantikan Shin Tae-yong atau untuk menunjuk atau mencari direktur teknik? Posisi yang selama ini ditanyakan oleh masyarakat dan selalu ditampik PSSI maupun Esko. Bahkan ada dituduh kenapa tanya dirtek terus, lanjut Bung Harpa. Lebih lanjut, Bung Harpa menjelaskan bahwa kemungkinan besar Louis van Gaal menggantikan Shin Tae-yong kecil. Logisnya, ex juru taktik timnas Belanda ini bakal direkrut sebagai direktur teknik. Kalau dibilang menjadi pelatih, agak susah Louis van Gaal untuk gantikan Shin Tae-yong karena sudah uzur, sudah 73 tahun. Kemudian dia ada penyakit. Ketiga posisinya di Ajax sebagai konsultan. Nah, apakah dia mau jadi pelatih? Kemungkinan kecil. Yang lebih mungkin diangkat atau ditunjuk menjadi direktur teknik, jelasnya. Kita sebagai supporter harus menunggu keputusan resmi dari PSSI siang ini. Apapun yang diputuskan PSSI, kita harus menghormati dan terus mendukung timnas Indonesia. Saga transfer oleh Romani akhirnya sudah terjawab pada hari Minggu 5 Januari. Ole Romani resmi meninggalkan Utrecht untuk bergabung dengan klub Championship Oxford United. Calon striker timnas Indonesia itu bakal menjadi rekan setim dari Marcelino Ferdinand. Oxford United dengan bangga mengumumkan perekrutan penyerang berperingkat tinggi, Ole Romani, dengan kontrak jangka panjang, tulis Oxford United di laman resmi mereka. Meski tak disebutkan secara rinci, media-media Inggris mengabarkan bahwa Oxford United mendapatkan tanda tangan Romani usai sepakat membayar biaya transfer senilai kurang lebih 2 juta euro.
Sementara soal durasi kontrak, detail kontrak jangka panjang yang dimaksud Oxford United adalah selama 3,5 tahun alias hingga 30 Juni 2028 mendatang. Romani pun menunjukkan antusiasme tinggi terhadap kepindahan dirinya ini. Penyerang 24 tahun itu bertekad memberikan yang terbaik bagi Oxford United di Championship musim ini. Saya sangat gembira dengan kepindahan ini dan saya tidak sabar untuk memulainya, ujar Romani dalam wawancara pertamanya sebagai pemain Oxford. Saya telah melakukan pembicaraan yang sangat baik dengan klub dan saya tahu mereka sangat ambisius dan saya yakin rencana yang mereka miliki akan sangat cocok untuk saya, ucap Ole. Ole dikenal pemain yang kreatif dan skillful seperti Neymar. Sebagai pemain depan, Ole pun punya ambisi pribadi. Sebagai seorang pemain, saya adalah penyerang yang suka memberikan kontribusi penting bagi tim. Jika saya tidak dapat mencetak gol, maka saya ingin memberikan umpan kepada orang lain dan saya merasa saya kreatif dengan bola di kaki saya untuk melakukan ini. Saya ingin masuk dan membantu tim memenangkan pertandingan. Itu yang terpenting. Saya juga tidak sabar untuk bertemu dengan semua pendukung di stadion, tutup Ole. Bergabungnya Romani ke Oxford sudah dicium oleh media sejak beberapa hari lalu. Ada banyak faktor pendukung yang mendukung kepindahan ini, salah satunya adalah fakta bahwa Oxford United dimiliki pengusaha Indonesia. Ya, Oxford United merupakan klub milik Erick Thohir yang kini juga menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Di sisi lain, Romani sendiri sudah sepakat untuk dinaturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia. Romani dan Erick Thohir sudah bertemu di Jakarta pada November lalu. Kini proses naturalisasinya masih dalam proses. Semoga karir Ole Romani semakin cerah setelah bergabung dengan Oxford United. Dan tentu saja performanya bisa menular ke timnas Indonesia yang masih berjuang untuk lolos Piala Dunia 2026. Sekian dulu berita dari kami, sampai jumpa di video selanjutnya.